Ada gambaran saya dulu supaya teman-teman paham apa itu rezeki atau seperti apa sih rezeki itu. Kalau gambaran saya, rezeki itu seperti sebuah pohon. Pohon ini teman-teman sekalian ada buah yang berjatuhan dan ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan dan bergelantungan, siapa saja boleh mengambilnya. Beriman atau kafir, semua bisa dapat. Makanya jangan heran kok ada orang kafir sembah berhala atau mungkin ngaku Tuhan punya anak dan seterusnya, tapi masih hidup, punya rumah mewah, makan segala apa yang dia mau. Dah iya. Karena rezeki itu Allah siapkan untuk semua makhluk, nggak terkecuali. Kalau orang kafir tiba-tiba Allah nggak kasih rezeki, maka nggak ada orang kafir nantinya. Emang Allah SWT menciptakan ya, semua itu untuk menguji mereka, melihat mereka mau menggunakan nggak potensi-potensi dalam diri mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buah yang berjatuhan teman-teman sekalian, semua orang berusaha tidak berusaha akan dapat itu. Seperti misal segelas air ini, saya nggak pernah minta sama teman-teman panitia untuk disiapin, tapi disiapin buat saya. Kapan saya ambil pipetnya, kemudian saya lubangin, saya minum, maka ini jadi rezeki saya. Ini namanya rezeki mutlak. Kalau bahasa saya, rezeki mutlak. Ini saya tulis di tulisan saya. Buah yang berjatuhan namanya rezeki mutlak. Buah yang bergelantungan namanya rezeki ikhtiar. Ini hanya untuk mudah difahamin saja ya. Ini konsep yang saya tulis sendiri sebenarnya untuk memahaminya. Rezeki yang berjatuhan namanya mutlak. Seseorang akan datang padanya. Kita lagi duduk, tiba-tiba tetangga antarin makanan. Lagi jalan sama teman, tiba-tiba ditraktir, gitu kan? Atau mungkin orang tua kita setengah mati banting tulang, tiba-tiba beliau meninggal, lalu kemudian kita dapat warisan. Namanya mutlak. Kalau ini teman-teman sekalian, kita mau nggak mau akan datang kepada kita. Dan ini masuk dalam makna hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada jiwa meninggal dunia kecuali akan dilengkapkan seluruh rezekinya. Ini maknanya. Karena ada hadis yang berbunyi begitu ya. Tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali seluruh rezekinya akan diberikan kepadanya. Yang dimaksud adalah rezeki yang berjatuhan tadi. Juga ada hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau seseorang lari dari rezekinya, seperti dia lari dari kematian, maka rezekinya akan mendatanginya sebagaimana mati mendatanginya. Ini namanya rezeki mutlak. Mau nggak mau datang kepada antum. Jadi kan, pasti datang. Ini kafir atau beriman. Tinggal yang kedua teman-teman, rezeki ikhtiar. Rezeki yang ada, buah tadi yang ada di atas pohon. Untuk mengambilnya kita butuh tangga. Kita butuh tangga. Fasilitasnya. Fasilitas ini teman-teman sekalian, tangga ini adalah ilmu. Adalah ilmu. Ini sesuai mirip dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmunya. Siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmunya. Siapa yang punya dua-dua, mau dua-dua dunia akhirat, dia juga harus punya ilmunya. Memang ilmu itu tangganya. Jadi siapapun yang punya ilmunya, dia pelajari bisnis tertentu misalnya. Dia pelajari misalnya masalah properti, masalah ya kuliner, masalah ini, masalah itu. Dipelajari sama dia. Kemudian dia punya ilmunya, maka dia punya tangga. Dia akan naik ke atas. Dan pada saat dia naik ke atas pohon, dia bisa petik buah sebanyak mungkin, semau dia. Kenapa misalnya restoran-restoran besar dunia seperti KFC, McDonald dan seterusnya, ini bukan karena saya sebutkan namanya karena mau dipromosikan, tidak ada hubungannya. Tapi yang saya maksudkan adalah bagaimana bisa seseorang yang beragama Yahudi kufur kepada Nabi SAW, kufur kepada Allah, Allah pastikan kekafiran mereka, tapi bisa punya cabang sampai jutaan cabang, ribuan, ratusan ribu cabang seluruh dunia. Karena dia punya ilmunya, dia pelajari ilmunya. Jadi orang kafir pun bisa dapat tuh, gitu kan? Bisa dapat. Jadi jangan heran teman-teman, kenapa orang kafir bisa punya banyak usaha? Ya dia punya ilmu, kita pelajarin. Makanya Allah berikan standar dalam masalah rezeki. Semua manusia punya dua mata, punya dua kaki, punya dua tangan, waktunya sama 24 jam. Potensinya sama, kecuali yang lahir dalam keadaan cacat saja. Kalau enggak sama semua, gitu kan? Bedanya kita sama orang-orang yang sudah sukses, ya hanya sekedar ilmu pengetahuannya saja. Kalau ilmunya kita miliki dan kita coba kembangkan, maka akan terbuka itu. Hanya saja teman-teman sekalian, beda antara, dan ini kalau rezeki ikhtiar terbuka, semua orang bisa mengumpulkan sebanyak mungkin. Tinggal bagaimana dia punya ilmu. Ilmunya tangga, dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas, dia ambil buah yang terdekat. Yang agak jauh dipakai jala sama dia.
tambah ilmu lagi, tambah fasilitas, tambah pengetahuan, kursus lagi, tambah keterampilan, maka dia akan bisa mengambil sebanyak mungkin, tidak ada batasnya. Bedanya antara rezeki orang beriman dengan rezeki orang kafir di berkahnya. Ini bedanya di sini. Karena orang yang beriman hanya disuruh oleh Allah mengambil rezeki yang baik saja. Bahasa agamanya halal. Halal itu maksudnya yang dibolehkan oleh Allah dan ikut dengan thayyib, berkualitas. Jadi yang berjatuhan pun datang kepada kita makanan, ternyata tetangga berikan kepada kita dari uang haram misalnya, dari hasil zina, kita berhak untuk menolaknya. Sudah datang kepada kita, kita berhak menolak. Karena kita tahu ini nggak baik. Allah subhanahu wa ta'ala hanya mau kita memetik buah-buah yang berkualitas. Yang rusak jangan diambil. Minimal bonyok aja sedikit, ada ulatnya jangan diambil. Kalau orang kafir semuanya diambil. Mau busuk mau enggak semua diambil sama dia. Dia nggak mau tahu halal haram, nggak tahu. Ini contoh rasional memahami rezeki, gitu kan? la 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 la